Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Rohman Jatnika, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis riset pasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Ardiana dengan NPM 111218782. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis skripsi dari Khotimah tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Malang. Di sini ada pokok bahasan. Di bab pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan di bab kedua ada landasan teori. Bab 3 ada metodologi penelitian. Bab 4 ada instrumen pengumpulan data dan pengolahan data. Yang kelima ada hasil analisis dan penutup. Baik, yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana konsumen menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup. Yang kedua, sejauh mana penerapan teknologi dan modernisasi di pasar tradisional. Dilanjut, yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami preferensi dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu yang terakhir ada manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi penelitian, yang kedua dan bagi penulis. Dilanjut ke pembahasan bab 1. Di sini ada latar belakang. Ada 4 poin. Yang pertama ada budaya dan tradisi lokal adalah warisan nilai-nilai, norma dan praktik-praktik yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, mencerminkan cara hidup dan pandangan dunia orang-orang dalam kelompok tersebut. Lalu poin kedua ada teknologi dan modernisasi, merujuk pada proses adopsi dan pengembangan teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengubah kehidupan manusia secara menyeluruh. Lalu poin ketiga ada pasar tradisional, memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya. Meskipun karakteristik ini dapat berlaku secara umum, setiap pasar tradisional memiliki keunikan sendiri berdasarkan budaya dan kebiasaan lokalnya. Lalu di poin terakhir ada daya beli dipengaruhi oleh pendapatan individu atau rata-rata pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat. Oke, dilanjut ke pembahasan bab 2 yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada aksesibilitas konsumen yang mengacu pada sejauh mana produk, layanan, atau informasi dapat dijangkau dan diakses oleh konsumen. Yang kedua ada inovasi dan teknologi, adalah dua konsep yang sangat terkait dan seringkali bekerja sama untuk menciptakan perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Yang ketiga, ada perubahan sosial dan ekonomi, adalah dua proses yang terkait dan saling mempengaruhi, tapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Lalu yang keempat, ada keberlanjutan dan lingkungan, adalah dua konsep yang sangat terkait dan memiliki dampak besar pada cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, dilanjut ke pembahasan bab 3. Di sini ada alur penelitian. Alur penelitiannya dimulai dari studi lapangan dan pustaka, dilanjut ke rumusan masalah, dilanjut dengan tujuan penelitian, dilanjut dengan metodologi penelitian, lalu pengumpulan data dan pengolahan data, lalu analisis kelayakan usaha, dan terakhir analisis keputusan. Di sini ada kerangka penelitian. Yang pertama ada konsumen berbelanja di pasar, yang kedua konsumen berpindah-pindah, yang ketiga konsumen mencari cara alternatif, yang keempat konsumen mencoba-coba, yang kelima analisis data dan uji beda. Lanjut ke pembahasan bab 4, ada populasi dan sampel. Populasi yaitu dari penelitian ini sifatnya tidak terbatas, lalu sampelnya dari penelitian ini pemilik usaha dan 19 responden. Lalu di sini ada pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner. Menurut Sugiono, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau seperangkat pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan kepada responden yang berbelanja di pasar tradisional Cikapundung, Bandung. Interview ini berkaitan dengan alasan responden berbelanja di pasar tersebut. Lalu yang ketiga ada dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data, mengumpulkan dan mempelajari, mengklasifikasi dan menggunakan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Lalu dilanjut ke pengumpulan data. Pengumpulan data adalah upaya untuk menghubungkan konsep dengan realitas. Instrumen yang mengumpulkan data pada penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi teoritis dalam bentuk skala Likert. Di sini ada tabel dengan kategori
Nya ada 5, skornya ada 5. Yang pertama dengan kategori sangat setuju dengan skor 5. Yang kedua ada kategori setuju dengan skor 4. Yang ketiga ada kategori netral dengan skor 3. Yang keempat ada kategori tidak setuju dengan skor 2. Lalu yang terakhir ada sangat tidak setuju dengan skor 1. Lalu ada validitas instrumen. Untuk menguji validitas setiap butir, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai Y. Rumus korelasi yang dipakai adalah rumus korelasi produk momen dari person, yaitu dengan keterangan R adalah koefisien korelasi produk momen, N adalah banyaknya sampel uji coba, Y adalah skor total, X adalah skor pertanyaan tertentu, XY adalah skor pertanyaan tertentu, X2 adalah jumlah varian butir, Y2 adalah kuadrat skor pertanyaan total. Lalu ada pembahasan bab 5. Yang pertama ada hasil analisis seperti yang terlihat di tabel bawah ini, yaitu hasil setelah kami melakukan penelitian observasi di pasar tradisional Cikapundung, Bandung. Ada 5 dengan profil dan hasil analisis. Yang pertama ada profil faktor konsumen dengan hasil analisisnya 7%. Yang kedua ada profil faktor pembelian dengan hasil analisis 9%. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan dengan hasil analisis 7%. Lalu yang keempat ada perubahan pola konsumsi dengan hasil analisis 8%. Lalu yang terakhir ada kepuasan konsumen dengan hasil analisis 8%. Dilanjut dengan kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis riset pasar tradisional Cikapundung, dapat disimpulkan bahwa aksibilitas konsumen pada pasar tradisional dipengaruhi oleh faktor harga, pendapatan, lingkungan, dan perubahan pola konsumsi. Baik, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.